Tuhan melanda saya dan saudara. Haleluya. Saat datang menyapa, mujizat Tuhan nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, Majulah, Tuhan pemenang, firman Tuhan. kuasanya atas kita, membangkitkan, membangkitkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di bait Allah. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Dan sebelum kita akan memulai ibadah, kita akan berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami datang dengan segala keadaan kami. Engkau yang mengerti hati kami Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah berada di tengah-tengah kami. Biarlah pengurapan dan lawatan-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Karena Engkau Allah telah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah Bapa yang setia. Engkaulah Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan lebih dari harta, lebih dari harta. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tunjukkan
kasih. Seorang jemaat untuk bangkit berdiri. Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Katakan Engkau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Mari kita semuanya siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Kurang kedengaran suaranya. Shalom. Saudara bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita. Tengok kanan kirinya, pandang wajahnya. Inilah wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan karena Dialah Allah yang baik bagi kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah
Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan, sekali lagi dialah Raja. Dialah Raja. Mari jemaat Tuhan, kita genapi panggilannya. Teruslah menyala-nyala dan kita layani Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, Dia kadang jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tinggalkan segala beban dan dosa yang menjadi mengarah pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu 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 menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin memberikan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami hanya bagi Engkau. Karena Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Kita naikkan pujian ini, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi katakan besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kepada hamba-Nya waktu dan tempat saya persilakan. Kami
bersyukur Tuhan, kalau di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama kembali. Boleh bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk kesetiaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang banyak tidak menentu dan masih banyak hal yang harus kami gumulkan. Tapi kami berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami boleh menemukan kembali alasan kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Bukan atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Bukan atas hal-hal yang baik saja yang kami terima dalam hidup kami. Tetapi juga karena kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup. Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang firman-Nya selalu ya dan amin buat kami. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan mau didik kami untuk naik level lagi Tuhan. Untuk lebih dewasa di dalam Engkau. Pagi hari ini setelah kami muji-Mu menyembah Engkau Tuhan, kami merenungkan dari sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap dari jemaat-Mu, baik yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun juga di rumah masing-masing. Biarlah kami punya hati, pikiran yang terbuka dan selalu siap untuk diajar, dikoreksi, ditegur. Tapi juga punya hati yang mau terus bertumbuh dan semakin mengenal Engkau lebih lagi. Kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Selamat duduk Bapak Ibu, shalom, shalom. Apa kabar? Semoga dikasihi Tuhan, luar biasa. Baik yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti di rumah masing-masing. Dan saya percaya setiap dari Anda sama seperti saya bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Amin. Ya, pagi hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Respect and Love. Menghormati dan mengasihi. Kita buka sama-sama dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-17. 1 Petrus pasal 2:17, kita baca sama-sama, hanya satu ayat saja. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Saudaraku terkasih dalam Kristus, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Ada dua sikap hati yang Tuhan mau untuk kita deal hari-hari ini. Menghormati dan mengasihi. Dalam terjemahan NIV-nya bagus sekali. Show proper respect to everyone. Love the brotherhood of believers. Menghormati dan mengasihi yang sejauh mana, yang seperti apa. Ada sebuah pernyataan yang mengikuti setelah Petrus mengingatkan setiap dari kita untuk menghormati dan mengasihi, fear God. Takutlah akan Allah. Artinya dalam relasi sehari-hari, perilaku kita menghormati dan mengasihi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita, tidak bisa dilepaskan dari sikap kita takut akan Allah. Artinya ketika kita menghormati orang lain, kita menghormati pemimpin kita. Para istri menghormati suami-suaminya, orang tua menghormati anak, atau anak menghormati orang tua, maaf. Kok pada diem-diem semua? Saya sengaja agak sedikit salah, biasa ngeles saudara ya. Untuk ngecek Bapak Ibu masih ngikutin saya atau enggak. Anak hormat sama orang tua, itu semua dalam konteks apa? Dilakukan dalam konteks karena kita takut akan Tuhan. Kita menghormati pemimpin, kita menghormati orang tua kita bukan karena orang tua kita powerful, bukan karena pemimpin kita kejam, tapi kita menghormati itu karena kita takut akan Tuhan. Kalau kita melakukan sikap hormat dan kasih ini dengan landasan yang keliru, istri tunduk dan hormat sama suaminya, selama suaminya masih bisa kasih dia duit untuk dia bisa belanja, untuk dia bisa hidup, ya terang aja. Nggak perlu jadi orang Kristen, semua orang juga begitu. Tapi bagaimana seorang istri tetap menghargai, menghormati suaminya ketika suaminya tiba-tiba di PHK, ketika suaminya bisnisnya habis-habisan, atau ketika suaminya
dengan keterbatasan keterampilannya tidak bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Masih bisakah sang istri menghormati dan menghargai suaminya? Kalau istri menghargai suaminya, menghormati suaminya, ketika suaminya kelihatan benar-benar sebagai seorang pemimpin yang tegas, berwibawa, nggak usah jadi orang Kristen, semua orang maklum, tahu juga. Tapi bagaimana seorang istri tetap bisa menghormati, menghargai suaminya, meskipun suaminya bukan tipe orang pemimpin yang tegas, kelihatan sabar, penuh kasih, banyak cincainya. Nggak sedikit istri-istri, hormat orang model kayak gini nggak bisa saya. Seorang istri menghargai, menghormati suaminya karena dia menghormati dan menghargai Tuhan, Sang Pencipta semuanya. Kalau anak menghormati orang tua selama orang tuanya bisa kasih dia duit yang banyak, bisa beliin gadget yang dia mau, bisa sekolahin dia di sekolah yang bagus, nggak perlu jadi orang Kristen. Semua orang bisa melakukan. Tetapi ketika seorang anak tetap menghormati orang tuanya, ketika orang tuanya sudah pansui, tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan keluarga, anak tetap menghormati orang tua yang tergeletak sakit, atau menghormati orang tua yang sudah mulai lupa, sudah mulai mengalami demensia, mulai pikun, tetap mengasihi dan menghormati orang tuanya. Dia lakukan itu karena dia menghormati Tuhan. Show proper respect to everyone. Menghormati yang dimaksudkan dalam ayat 1 Petrus 2:17 ini bukan sekedar rasa hormat karena yang dihormati ini sosok yang ditakuti, punya kuasa saja atau punya koneksi-koneksi yang kuat. Kita takut. Tetapi menghormati di sini diikuti dengan kata fear of God. Takutlah akan Tuhan. Artinya bagaimana sikap kita menghormati, mengasihi orang lain sekeliling kita, erat kaitannya bagaimana sikap kita menghormati dan mengasihi Tuhan sendiri. Karena jelas sekali, kalau seseorang tidak mampu menghormati dan mengasihi orang lain dengan proper portion, dengan porsi yang benar, maka bisa diduga dia pasti juga akan susah untuk menghormati Tuhan dengan cara yang benar. Bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang di sekeliling kita merefleksikan bagaimana relasi kita sama Tuhan. Karena 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 berkata begini, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka dia pendusta. Jelas sekali. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dapat dilihatnya. Kalau istri nggak bisa menghormati suaminya dengan sikap hati yang benar, sulit untuk meyakinkan orang lain bahwa dia juga mengasihi Tuhan. Yang nggak kelihatan, sama yang kelihatan aja kayak gitu, apalagi sama yang nggak kelihatan. Kalau seorang anak tidak bisa menghargai orang tuanya, ini sering saya ungkapkan dalam seminar-seminar pranikah, ladies, kepada gadis semuanya, ya. Kalau kau ingin tahu teman priamu ini takut akan Tuhan atau enggak, lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, terutama ibunya. Kalau sama maminya aja yang melahirkan dia dengan taruhan nyawa, dia berani kurang ajar. Gimana sama kamu? Halo? Kalau dia sendiri tidak bisa memperlakukan orang tua dengan respect, bagaimana dia akan menghormati komitmen pernikahan yang nanti akan ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Kalau kita nggak bisa mengasihi sesama kita, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Love and respect and love, mengasihi dan menghormati, ternyata menggambarkan atau mengindikasikan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kedekatan relasi kita dengan Tuhan, kedewasaan relasi kita dengan Tuhan tidak melulu diukur dari berapa banyaknya berkat yang dia terima.
udah diberkati Tuhan luar biasa. Berarti dia hubungannya sama Tuhan bagus sih. Wah, dia sering terima mujizat loh. Berarti dia dewasa rohani. Enggak melulu itu tolak ukurnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita terlalu menggambarkan, orang bisa bernubuat, orang bisa berbahasa roh. Wih, luar biasa, dewasa rohani. Belum tentu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Beberapa hari ini saya dan istri saya diskusi dengan seorang yang kami kenal. Dia sering, tiba-tiba lagi bersihin, lagi ngisi rambut, dapat penglihatan. Lagi mandi dapat penglihatan. Dapat peneguhan dari Tuhan katanya. Wah, luar biasa, wow. Tapi di luar wow-nya itu, ketika kami lihat bagaimana dia mengekspresikan kreativitasnya di TikTok, bagaimana ketika dia ngomong, ketika dia posting di WhatsApp group, kok jauh panggang dari api ya? Bisa dapat penglihatan, bisa dapat nubuatan, bisa dapat ini, pewahyuan, tapi kelakuannya wow. Kata-katanya wow. Ketika bikin TikTok, wow. Kok gini? Postingan-postingannya kok gini sih? Bagaimana dia memperlakukan orang lain? Dan seringkali terucap kata-kata ketika Tuhan dirasa tidak mengikuti apa yang dia mau, ketika doanya nggak dijawab seperti yang dia mau, Tuhan pilih kasih. What? Saya krisis iman. Loh, bisa dapat penglihatan, bisa dapat pewahyuan, tapi kok krisis iman? Lagi puasa, kok kayak gini? Wow. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya nggak bilang bahwa orang kok diberkati, berarti hubungan sama Tuhan bagus. Saya nggak bilang begitu ya. Saya cuma bilang begini, kedekatan dan kedewasaan rohani seseorang tidak selalu diukur dari berapa banyaknya berkat yang dia terima. Kedewasaan dan kedekatan relasi dia dengan Tuhan, kedewasaan rohani seseorang tidak selalu diukur dari banyaknya mujizat yang dia terima atau karunia gift yang dia bisa dapatkan. Karena itu semua gift. Loh, Pak, kok orang yang gak dewasa rohani bisa dapat gift? Ya namanya kasih karunia, namanya gift. Tuhan ngasih pemberian dari Tuhan. Seorang Nabi Elia saja yang bisa mengalahkan 450 Nabi Baal, dalam kondisi lelah, dia masih manusia biasa. Cuman dengar kabar, Isabel mau bunuh kamu loh. Di jam yang sama besok, karena hari ini kamu udah ngalahin Nabi-Nabi Baalnya, di jam yang sama besok kamu mati. Langsung ketakutan, stres, depresi, bahkan mau mati. Artinya saya ingin mengatakan begini, salah satu tolak ukur yang perlu kita gunakan juga untuk mengukur kedewasaan kerohanian seseorang, kedekatan hubungan dia sama Tuhan, ternyata nggak muluk-muluk loh. Cukup lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain di sekitarnya. Bagaimana dia mempraktekkan respect and love, menghormati dan mengasihi orang-orang di sekitarnya yang kelihatan. Sikap dan perilaku kita kepada sesama sedikit banyak merefleksikan bagaimana sikap hati dan perilaku kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita bisa menghormati dan mengasihi dengan proper, dengan benar. Nomor satu, Anda harus punya namanya kerendahan hati. Karena ini unsur yang paling penting di dalam menghormati dan mengasihi. Kalau engkau tidak punya kerendahan hati, susah untuk mempraktekkan menghormati dan mengasihi ini dengan proper, dengan benar. Dalam Kejadian 23 ayat 3 sampai 4, ketika Sarah mati, Abraham itu diberkati luar biasa. Abraham punya pasukan yang dahsyat. Dia tinggal di sekeliling Bani Het waktu itu. Dia bisa saja datang ke orang Bani Het dan langsung petentang-pententeng. Abraham, orang kaya, punya pasukan. Minta dong buat kuburan istri saya. Dia bisa saja seperti itu. Tapi lihat yang Abraham lakukan. Anda baca baik-baik. Abraham berlutut di hadapan Bani Het. Dia ngomong dengan polite, dia ngomong dengan sopan. Dia dengan merendahkan hatinya di hadapan orang Het.
dia memohon sebidang tanah untuk memakamkan Sarah. Orang kaya punya pasukan ditakuti orang. Tapi di hadapan orang-orang biasa Bani Het, dia mau berlutut untuk meminta sebidang tanah untuk memakamkan istrinya. Bukan cuma sebidang tanah yang dia minta, dia juga minta gua. Kalau Anda baca baik-baik Kejadian 23 itu. Dan bagaimana sikap rendah hati Abraham dalam memperlakukan orang-orang Bani Het dengan penuh hormat dan kasih itu, membuat dia pun mendapatkan perlakuan yang serupa. Mereka pun menghormati Abraham. Mereka pun juga segen. Dan mereka pun memberikan apa yang Abraham mintakan dengan penuh kerendahan hati. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sama seperti Daud. Abraham pun ketika minta gua, dia bukan cuma minta, dia bisa saja mestinya. Kasih ya, saya orang kaya loh. Selama saya ada di sini, kalian udah dapat berkat lumayan loh. Bisnis kalian juga lumayan kecipratan dari saya loh. Bagi-bagi dong, kasih tanahnya, kasih guanya gitu ya. Kita sering dengar ya, orang-orang berkuasa minta jatah ini, minta jatah ini. Oh, kan di lama saya udah banyak nih. Masa nggak ada sesuatu buat saya? Saya kan udah banyak kasih project sama Anda. Masa 1 unit apartemen nggak dapet sih? Boleh dong. Gitu. Saya udah kasih cuan banyak loh. Nggak? Abraham nggak lakukan itu. Dia bayar full. Harganya berapa? Dia bayar full. Itu menunjukkan bagaimana dia menghormati orang-orang Bani Het. Sama seperti Daud. Ketika Daud ingin mendapatkan sebidang tanah, dia nggak mau dikasih. Nih, ambil aja kalau buat raja, kalau buat keperluan untuk bangun bait suci, ambil aja nih tanah ini. Nggak mau, saya bayar full. Harganya berapa? Saya bayar full. Itu cara kita menunjukkan bahwa kita menghargai, kita menghormati orang setempat. Apa sih ciri orang rendah hati? Nomor 1, terus mau belajar. Nggak pernah puas. Tidak pernah merasa bahwa pengetahuan yang dia punya itu paling sempurna. Tidak pernah berpikir bahwa, oh saya udah pengalaman hidup saya sekian tahun. Yusek yang apa. Nggak sedikit orang tua yang jatuh dalam hal seperti ini ketika sama anak-anaknya. Kamu anak kecil tahu apa sih? Jalan hidupmu masih panjang nak. Nggak usah ikutan ngomong kamu. Kamu nggak ngerti urusan kayak gini. Atau suami-suami yang, udahlah kamu istri nggak tahu soal bisnis. Yang penting kamu ya tahu masakan yang terenak sekarang apa. Harga bawang berapa, telur berapa, itu aja kamu perlu tahu. Ngurusin anak itu aja kamu perlu tahu. Kamu nggak usah ikut-ikut campur ngurusin soal bisnis. Ini orang sombong. Ini orang sombong. Atau karena seseorang yang merasa punya karunia-karunia ilahi tertentu, lalu memandang rendah jemaat Tuhan yang lain. Saya dong dapat penglihatan dari Tuhan. Langsung dia merasa jalannya agak ngambang dikit. Kamu cuma jemaat biasa. Bilang kanan kiri. Yang Pak Him cerita tadi, nggak ada di sini. Ada nggak? Tahu. Yang kedua, orang yang rendah hati mau mendengarkan pendapat orang lain. Tidak pernah menganggap bahwa pendapatnya paling sempurna. Paulus itu luar biasa loh Bapak Ibu. Paulus itu kalau soal hukum Taurat, bukan cuma teori. Paulus berani klaim, cek perilaku saya, perkataan saya dengan hukum Taurat, gak ada satupun yang saya langgar. Wow, Paulus berani ngomong gitu saudara. Hebat ya, hebat. Tapi setelah mengenal Kristus dia bilang, saya ini orang paling berdosa di antara orang berdosa. Wow, seorang Paulus nanam gereja, muridnya hebat-hebat, memuridkan banyak orang. Ya. Di penjara bukannya dia dihibur, dia menghibur. Itu pun masih berani ngomong, di antara orang berdosa, saya paling berdosa. Paulus tidak pernah menganggap dirinya hebat, nggak pernah menganggap dirinya paling sempurna. Padahal Paulus secara manusia harusnya punya level yang sangat dihormati.
Tapi setelah dia mengenal Kristus, dia tahu, I am nothing. Saya bukan apa-apa. Musa ketika dia berada di Mesir, seandainya Tuhan gak proses dia lebih dulu, kalau dia tolongin orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel taunya Musa yang hebat, Musa sang penyelamat. Tapi Tuhan gak mau, Tuhan mau didik orang-orang Israel bahwa yang menyelamatkan mereka adalah Tuhan. Makanya Musanya dinolkan dulu. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Musa harus menyingkir. Dia harus ke tempat di mana nggak ada seorang pun kenal dengan Musa. Benar-benar dia dalam titik terendah. Orang nggak kenal dia sama sekali. Orang lebih kenal sama mertuanya daripada dia. Di saat-saat dia sudah merasa dia bukan siapa-siapa, disitulah kemudian Tuhan berjumpa dan menjumpai Musa dan memimpin Musa untuk kembali ke Mesir, membebaskan bangsanya. Pada saat kita merendahkan diri, pada saat kita selalu rendah hati, Tuhan bisa bekerja dengan lebih dahsyat lagi melalui hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, orang yang rendah hati mempercayakan segala sesuatu dalam hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak berusaha mengatur hidup sesuai dengan maunya kita. Nah, seringkali kita ketemu orang-orang yang begini, Tuhan gak jawab doa saya, Tuhan tuh gak tolong kami. Maksudmu? Ya, saya tuh dari dulu saya mintanya begini, Tuhan tuh gak ngikutin. Saya tuh maunya Tuhan tuh begini. Lalu saya tanya, oh, lah kalau gitu yang jadi Tuhan kamu apa dia? Yang jadi Tuhan kamu atau Tuhan? Lah kok Tuhan bisa diperintah-perintah? Kalau kamu merasa saya kan udah pelayanan, saya udah habis-habisan sama Tuhan, saya udah all out buat Tuhan. Masa saya minta ini aja Tuhan gak kasih? Saya gak minta gak banyak loh. Tuhan saya maunya Tuhan tuh begini sama saya. Saya tuh maunya punya hidup yang begini. Saya bilang, segala pelayanan kita, segala taburan kita, segala jasa-jasa pelayanan kita tidak membuat kita lebih berhak untuk menyuruh Tuhan melakukan apa yang kita mau. Halo? Kita nggak berhak untuk menintah Tuhan melakukan menuruti apa yang kita mau. Karena kalau sampai Tuhan hanya mau memberikan apa yang kita mau, kalau sampai kita bisa minta Tuhan, kita bisa paksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita mau, mohon maaf, itu bukan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita yang selaras dengan kehendaknya. Tuhan akan memberikan kepada kita yang terbaik buat kita. Yang kita minta kalau hanya untuk memuaskan mata, hanya untuk memuaskan keinginan hati, hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Dan Tuhan juga tahu ini akan menghancurkan kita di kemudian hari. Tuhan gak akan kasih. Yang setuju katakan amin. Itu kenapa saudara, Tuhan Yesus pun Taman Getsemani. Ini anaknya loh yang doa loh saudara. Anaknya. Gak berani minta sama bapaknya. Privilege, hak khusus. Seperti kita main monopoli ada kartu bebas dari penjara. Nggak ada. Tuhan Yesus pun ngomongnya begini. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Siapa yang pimpin hidupmu saat ini? Kalau kau berkata, Tuhan pimpin hidupku, oke. Kalau Tuhan pimpin hidupmu, harus siap-siap. Roh Kudus bisa bawa engkau, Tuhan bisa tuntun engkau ke jalan yang mestinya engkau enggak mau. Tapi kalau memang Tuhan yang tuntun, dan kalau kau bilang, Tuhan yang pimpin hidupku, ya manut. Halo? Yang ngikut. Enggak mau Tuhan, masa Tuhan enggak tahu sih saya enggak suka jalan model beginian. Susah Tuhan, yang gampang-gampang dikit deh ulangannya. Enggak bisa, saudara. Karena Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Orang yang rendah hati, boleh punya keinginan, boleh punya permohonan, tapi tetap mengembalikan
keputusan di tangan Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat aku Tuhan. Kalau memang Tuhan jawab doa kita, tidak seperti yang kita mau, terpujilah Tuhan. Jawaban Tuhan terhadap doa kita itu cuma 3 kok. Yang pertama ya, yang kedua tunggu, dan yang ketiga bukannya enggak. Yang ketiga adalah aku punya yang lebih baik buat kamu. Bukannya itu, aku tahu yang lebih baik buat masa depan kamu. Yang keempat, orang rendah hati meyakini semua yang dicapai, diperoleh, dimiliki itu semua kemurahan Tuhan. Enggak berhak untuk mengklaim sedikit pun karena kehebatannya. Gereja bisa kayak gini kan karena saya nyumbang. Uish, hati-hati. Boksu jangan lupa ya, waktu Boksu sakit dulu siapa yang nolongin ke rumah sakit? Siapa yang ini bayar ininya? Jangan macam-macam, enggak berani. Awas kalau enggak visitasi saya. Bilang kanan kiri, itu mungkin jemaat gereja lain. Di gereja sini enggak ada yang kayak gitu. Semua kekayaan, semua yang kita miliki, semua karena kemurahan Tuhan. Enggak berhak sekalipun kita mengklaim itu karena kita. Coba kalau tim musik enggak ada saya, bubar itu tim musik. Jangan macam-macam saya Pak Gembala, Ibu Gembala. Jangan tegur saya. Ditegur langsung marah. Saya ini kalau enggak ada saya pemain PW-nya di gereja ini ampang. Ayo. Enggak boleh ada di antara kita yang merasa berjasa, merasa hebat. Semua karena Tuhan. Orang yang rendah hati yang kelima, cepat minta maaf saat salah dan mudah memaafkan yang bersalah kepadanya. Orang kalau rendah hati, kalau salah, enggak usah ditanyain, enggak usah diminta, langsung ngomong, sorry saya salah. Maaf ya saya salah. Karena dia sadar dia salah. Di sisi yang lain, karena dia tahu dia belum orang sempurna, orang lain juga iya. Ketika ada orang yang salah, sorry ya kok, ya enggak apa-apa. Dia juga cepat memaafkan, karena dia rendah hati. Halo? Amin? Yang kedua, untuk bisa menghormati dan mengasihi dengan proper, dengan benar, kita perlu menjadi dewasa rohani. Enggak ada pilihan lain. Kenapa perlu dewasa rohani? Dengar baik-baik. Anak-anak, balita, itu susah diajak untuk sharing sama anak yang lain. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Anak kecil itu, apalagi kalau udah balita, apalagi masih batita, itu susah untuk sharing. Dia punya mainan satu, dia mainin, terus dia tinggal, baru tinggal sebentar nih. Ada anak lain datang, ngambil mainan yang tadi dia tinggalin, dia bisa balik lagi. Aku. Enggak ada yang ngajarin. Memang naturnya manusia setelah jatuh dalam dosa, lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang egois, yang sifatnya egois, selfish, orientasinya diri sendiri. Selalu minta perhatian sama orang tuanya. Papi, mami, nanti kokonya misalnya, aku hari ini ulangan puji Tuhan gini-gini. Dede juga kemarin ulangan dapat segini, wah langsung cepet, gitu ya. Nanti ada temennya, si ini teman kamu loh gini-gini. Aku juga gitu, waduh, dia nggak mau kalah juga. Dia mau perhatiannya ke dia. Padahal untuk kita orang dewasa, kita tahu bahwa hidup kita bukan melulu fokusnya ke kita. Setuju Bapak Ibu? Sejalan pertambahan usia kita memahami bahwa kita hidup juga perlu memperhatikan orang lain. Halo? Fokus kita nggak lagi ke diri kita sendiri, tetapi fokus kita bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan biasanya kalau orang udah dewasa, bukan dewasa secara umur loh, dewasa secara mental, apalagi dewasa rohani, lebih mudah melakukannya. Karena sadar, Yesus pun juga begitu. Kalau mikirin capeknya, habis perjalanan jauh, gak mau melayani sebetulnya Tuhan Yesus itu. Tapi lagi capek, lapar, ada perempuan di sumur, di konseling. Terima Tuhan, diubahkan hidupnya. Bukan cuma perempuan ini, seisi desanya dimenangkan juga. Yang lain udah pada tidur, capek-capek. Nikodemus datang, konseling, nanya tentang lahir baru.
Diladenin? Diladenin. Sepanjang 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara lihat, Tuhan Yesus memberikan hidupnya fokusnya untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ketika melihat kerumunan orang begitu banyak, sementara murid-muridnya masih selfish, egois, guru suruh aja cari makan sendiri. Kita juga nggak ngundang-ngundang mereka, datang sendiri. Kita nggak ada duit lagi, 200 dinar nggak cukup kasih makan mereka. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya untuk caring, untuk memikirkan kebutuhan orang lain. Jam segini nggak mungkin cari makan. Desa terdekat jauh-jauh semuanya. Kamu yang kasih dia makan. Kita harus kasih mereka makan. Hanya orang yang dewasa yang bisa diajak berpikir untuk kebutuhan orang lain. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kenapa jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini perlu di-encourage, bahkan kalau saya boleh ngomong, dipacu, bukan cuma dipicu, dipacu untuk menjadi dewasa. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua sudah semakin dekat. Dan seringkali kedatangan Kristus yang kedua itu selalu diibaratkan, digambarkan pernikahan anak domba. Amin. Bapak Ibu yang menikah orang yang dewasa atau orang anak-anak ya? Saya tanya. Yang menikah itu dewasa apa anak-anak ya? Orang dewasa. Itu kenapa jemaat Tuhan hari-hari ini fokus kita dididik untuk jadi dewasa. Gimana caranya untuk menjadi dewasa? Yang pertama, bertumbuhlah dalam karakter. Tadinya pengen menyenangkan orang lain, akhirnya jadi menyenangkan Tuhan. Tadinya demi pleasing others, yang orang lain senang. Kalau demi orang lain senang saya mesti begini, ya saya lakukan. Yang penting orang lain senang. Tapi kalau Anda karaktermu bertumbuh, Anda tahu standarnya bukan lagi apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda lebih tekun, lebih pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Karena engkau tahu, yang kau kejar bukan standarnya orang, standarnya Tuhan. Yang kedua, orang yang dewasa bertumbuh dengan kebiasaan yang baik. Disiplin diri, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam bekerja. Itu orang dewasa. Kalau anak-anak harus diingetin, ayo bangun, mau sekolah, minggu depan udah PTMT, udah tatap muka, seragamnya masih muat nggak? Gitu ya. Langsung. Kalau kemarin-kemarin waktu sekolah online masih bisa tuh 7:30 kurang 2 menit baru bangun. Cuma cuci muka, terus langsung depan laptop, gitu ya. Kamu nggak mandi dulu? Nggak usah, off cam juga. Nggak usah nyalain kamera. Ataupun kalau nyalain cuma sebatas ini, kepalanya doang yang kelihatan, gitu. Nanti sebentar lagi masuk sekolah PTMT. Sekolah onsite nggak bisa lagi kayak gitu, harus mandi, ya kan? Harus mandi, harus pakai seragam. Disiplin diri. Awalnya kita arah-arahin terus, ayo gosok gigi, ayo mandi udah jam segini, ayo gini. Tapi setelah semakin dewasa, dia harus bisa mengelola waktunya sendiri. Nggak usah disuruh-suruh, dia harus tahu ini waktunya mandi. Nggak usah disuruh-suruh, dia tahu ini waktunya harus siap-siap. Dia ukur, kalau sekolah 7:30, dari rumah berangkat jam 7, berarti 6:30 saya harus sudah mulai bangun, sudah mulai siap-siap. Dia bisa ukur sendiri. Itulah orang yang dewasa. Tidak perlu saya tuh kalau karena asal Semarang, jadi kalau apa dikit langsung kata-kata Jawanya langsung keluar gitu, dioprak-oprak. Enggak perlu diburu-buru gitu. Kita bisa ngatur sendiri. Ibadah enggak perlu disuruh-suruh. Jamnya ibadah ya udah siap-siap. Mau onsite, mau offline, mau online, tetap siap dengan ibadah. Yang ketiga, orang dewasa bertumbuh dalam kasih. Ya, kalau mengasihi orang yang kita kasih, orang yang mengasihi kita lebih dulu, nggak usah jadi orang Kristen. Tapi ketika kita mengasihi dengan tulus, tanpa mengharap balasan, itu kasih yang dewasa. Saya lagi mentor satu orang. Saya tuh udah baik banget sama istri saya, saya baik-baikin dia. Kok dia nggak bisa sih baik sama saya? Saya bilang, waduh kamu nggak dewasa banget, anak kecil. Maksudnya Kohim, kasih yang dewasa itu, kamu tetap mengasihi dia. Meskipun dia belum membalas seperti yang kamu mau. Meskipun perlakuannya belum seperti yang kamu harapkan.
Bagaimanapun reaksi dia terhadap perbuatan baikmu pada dia, kamu nggak pengaruh. Kamu tetap kasih dia, kamu tetap layani dia, tetap sayangi dia. Itu namanya kasih yang dewasa. Ada orang tua yang gedein anak. Setelah anaknya gede, kamu udah gede sekarang ya, udah mulai kerja, puji Tuhan, haleluya. Ini waktunya menuai apa yang ditanam selama ini. Ya, mama minta kamu tiap bulan setor segini buat mama. Ya, mama mau jalan-jalan. Nak, mama mau beli rumah, mau renovasi rumah, minta duit dong. Mama gimana sih? Ya kan kamu udah dari kecil tak gedein, beli susu apa semua, duit semua tuh sekolahin kamu. Ini waktunya balas budi. Bapak Ibu, ini bukan kasih yang dewasa. Kasih yang dewasa tidak berhitung-hitungannya, setuju katakan amin. Enggak pilih kasih, enggak usah pakai syarat, rela berkorban, mudah mengampuni. Ini kasih yang dewasa. Yang keempat, orang yang dewasa rohani, cara berpikirnya berubah. Enggak lagi pakai cara dunia, tapi mulai fokus pada perkara-perkara yang di atas. Enggak sibuk memikirkan hal-hal yang remeh-remeh, yang kecil-kecil. Saya ngomong sama teman saya ini, kamu enggak usah lagi ikutin akun-akun nyinyir itu loh. Sing mana kok? Itu loh, ada pendeta pakai jam apa langsung masuk. Wah, pendeta ini jamnya bagus. Pendeta ini sepatunya bagus. Sekian dolar, sekian juta, mobilnya, ininya, semua dikomentarin. Saya nggak ada waktu untuk ngikutin orang pengangguran, saya bilang. Maksudnya kok apa? Ya cuma orang pengangguran yang ngurusin kayak begituan. Kalau dia punya kerjaan yang benar, dia nggak akan ngurusin orang kayak gitu. Dan kalau orang dewasa, dia nggak akan permasalahkan hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu. Itu kecil-kecil. Itu hamba Tuhan, namanya hamba, dia punya tuan. Tuannya siapa? Tuhan. Hanya tuannya berhak negur hambanya. Kita nggak usah ikut-ikut. Halo? Halo? Dan malah seringkali akun-akun yang seperti ini tanpa sadar menggerus kita sendiri. Efeknya kita yang rugi. Yuk, cara berpikirnya diubah. Ya. Mulai memikirkan cara-cara Tuhan. Pakai standarnya Tuhan. Yang kelima, orang dewasa bertumbuh menjadi ciptaan yang baru. Menanggalkan manusia lama. Kenapa kita perlu dibaptis? Dibaptis itu kita menenggelamkan diri kita, kita membasuh bersih. Kita meninggalkan manusia lama yang kotor penuh dengan dosa. Dan kita keluar menjadi manusia yang baru. Pola pikirnya, perilakunya harus berubah. Untuk dewasa rohani mesti gimana Pak? Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Bukan cuma baca dan renungkan. Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Cuman baca renungkan nggak dilakukan, percuma. Baca firman Tuhan nggak direnungkan, nggak jalan. Baca renungkan. Renungkan tuh gimana? Seperti sapi ngunyah, pelan-pelan. Mama biak. Ini maksudnya apa ya? Oh mesti gini ya. Didengar berulang-ulang. Ini teman saya lagi saya mentor ini. Saya mentor terus udah dengerin khotbah apa hari ini? Catat. Lapor sama saya. Hasilnya apa? Belakangan udah mulai nggak nyatet. Jadi ketika dia mulai aneh-aneh lagi pendapatnya, saya tahu. Kamu udah lama nggak dengerin khotbah ya? Kok Kohim tahu? Kelihatan. Karena kalau kamu dengerin dengan benar, kamu renungkan dengan benar, pasti ada perubahan. Firman Tuhan itu pasti bisa mengubah seseorang, setuju katakan amin. Jadi kalau kau cuma dengar tapi kau nggak pernah merenungkan, apalagi nggak pernah melakukan, nggak heran perilakumu nggak berubah. Karena itu kau harus baca, renungkan, dan lakukan. Saat kau melakukan firman Tuhan, engkau paksa, biasanya nggak gini sih, tapi firman Tuhan ngomongnya begini, engkau paksa dirimu untuk ngikutin firman Tuhan, engkau sedang mengubah pola pikirmu. Sehingga pola pikirmu menjadi selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk bisa dewasa rohani yang berikutnya, beradalah dalam komunitas yang mendukung pertumbuhan dan pendewasaan. Di sini gerejanya, misalnya gitu ya, musiknya kurang oke, lampunya kurang banyak, yang gini, yang gitu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus, pandemi kemarin mengajarkan, saya ngomong beberapa teman-teman hamba Tuhan, pandemi kemarin itu Tuhan sedang menata ulang jemaatnya, yang biasanya sangat dininabobokkan, dinyamankan dengan AC,
dengan lampu, dengan LED yang terang, yang bagus. Wow. Tuhan lagi didik, namanya ibadah. Bukannya itu nggak bagus, bukannya nggak perlu, saya nggak bilang begitu. Tapi lebih penting adalah bagaimana sikap hati kita, esensi kita dengan Tuhan. Mau musiknya sederhana, tapi kalau ketika kau ibadah, engkau benar-benar ikutin, kau nikmati hadirat Tuhan. Ketika puji nyembah Tuhan, kau angkat tangan juga, meskipun online. Kau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan mengubahmu. Halo? Amin? Yang ketiga, yang terakhir, untuk menghormati dan mengasihi, kita meneladani Tuhan Yesus. Dan ketika kita meneladani Tuhan Yesus, kita memuliakan Tuhan. Jadi orang Kristen itu menjadikan Kristus sebagai patokan. Namanya murid Yesus, ya ikutnya Yesus. Paulus makanya ngomong kepada setiap jemaatnya, follow me as I follow Christ. Paulus gak bilang ikuti aku, tiru aku, teladani aku, enggak. Lalu stop, enggak. Teladani aku, tirulah aku, ikuti aku, karena aku ikut Kristus. Jadi selalu Paulus mengajak jemaatnya berpusat kepada Kristus. Semua pengajaran Paulus tidak menceritakan betapa hebatnya dirinya, enggak. Tapi dia membalikan lagi fokus jemaatnya kepada Kristus, kepada karya penebusan kayu salib, terhadap Kristus sang sosok yang luar biasa. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan selama 3,5 tahun di dunia ini, ketika melayani, adalah kehidupan yang dipenuhi dengan sikap menghormati dan mengasihi. Guru itu pendosa, aku mau makan sama dia. Yesus nggak lihat Matius pemungut cukai sebagai orang yang menjijikkan, yang harus dijauhi, dilayani. Yesus melihat Sakeus. Sakeus, ngapain kamu di situ turun? Aku mau makan di rumah kamu. Yesus layani Sakeus. Karena pelayanannya, karena Yesus menghormati Sakeus, mengasihi Sakeus. Pertemuan dengan Tuhan Yesus mengubahkan hidup Sakeus. Guru, aku bertobat. Aku tidak lagi mungut apa yang bukan menjadi milikku. Apa yang aku ambil secara cara nggak benar, aku kembalikan 4 kali lipat. Yesus tidak melihat janda Sirofenesia ini dengan sikap hati yang disgust. Ya. Dites imannya janda Sirofenesia ini. Ketika sikap hatinya benar, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Anda lihat 3,5 tahun Yesus melayani, tidak beda-bedakan strata, tidak beda-bedakan status sedikit pun. Yesus nggak pandang status sosial ekonomi. Semua dilayani, dijawab kebutuhannya, sesuai apa yang memang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Kalau kita lakukan ini Bapak Ibu, meskipun Anda bukan ahli teologi, meskipun Anda bukan orang yang hafal ayat, Anda mungkin nggak bisa nafsir ayat dengan yang bahasa yang memukau, dengan bahasa yang tinggi-tinggi. Tapi cukup engkau mempraktekkan menghormati dan mengasihi dengan proper, dengan benar. Karena engkau menghormati Tuhan Yesus, karena engkau meneladani Tuhan Yesus. Orang akan melihat, oh orang Kristen yang benar tuh kayak gini tuh ya. Sama tukang sapu jalanan, perlakuannya ya podo wae, sama. Melihat orang lain, tidak melihat status strata. Tuhan Yesus luar biasa. Ketika orang lain melihat seperti ini, membuat mereka mau menerima Tuhan Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kita menginjil dengan cara yang paling sederhana. Kita teladani Kristus. Kita lakukan apa yang Kristus lakukan, supaya orang melihat Kristus hidup dalam diri kita, dan nama Kristus dipermuliakan melalui hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak yang ingin bisa mempraktekkan menghormati dan mengasihi dengan cara yang benar? Berapa banyak yang ingin menghormati dan mengasihi dengan cara yang benar? Bapak, aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, mereka mau bertumbuh, mereka mau berubah.
Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ada di antara mereka yang sudah bergumul dengan masalah kerendahan hati. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong mereka, menuntun mereka, memproses. Mungkin ada sikap hati yang salah. Mungkin tanpa sadar mereka bersikap sombong untuk dengan dasar, dengan landasan yang tidak benar. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan disampaikan pagi hari ini dan melalui kuasa Roh Kudus, mereka boleh berubah. Mereka tidak lagi menganggap posisi mereka, kekayaan mereka, koneksi mereka sebagai hal yang perlu disombongkan. Tuhan saja mau mengosongkan, Tuhan Yesus saja mau mengosongkan diri, meninggalkan tahta di surga, menjadi serupa dengan manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kami semuanya. Tuhan, tolong kami menjadi rendah hati. Tolong kami untuk menyingkirkan sikap ego kami, sikap sombong kami. Tuhan, tolong bantu kami menjadi dewasa, Tuhan. Kami tidak hanya mau membaca, tapi membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kami mau tertanam dalam komunitas gereja lokal yang menuntun kami, menantang kami, memproses kami, untuk kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau lakukan apa yang Yesus lakukan. Menghormati dan mengasihi orang, tanpa melihat strata, tanpa melihat status sosial ekonomi. Karena kami mau, Tuhan, dalam hidup kami yang mungkin kami nggak tahu sampai kapan, kami mau, Tuhan, menjadi saksi-Mu, menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa melalui apa yang kami lakukan dan katakan dan pikirkan pada orang-orang sekeliling kami. Tolong setiap jemaat-Mu, Tuhan, di GBJ Lambar Timur ini menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, jemaat yang rendah hati, jemaat yang dewasa, jemaat yang takut akan Tuhan, dan menjadi jemaat-jemaat yang layak untuk menjadi mempelai-Mu nanti saat Kau datang kali yang kedua. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh-Mu yang kudus terus bekerja, sempurnakan sampai pendewasaan setiap jemaat-Mu benar-benar sempurna terjadi, sehingga namun dipermuliakan melalui gereja ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, diberkati setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Biarlah untuk setiap kita boleh memiliki hati yang menghormati dan mengasihi Allah dan sesama. Dimulai dari ketika kita mau memberikan hati kita menjadi orang-orang yang rendah hati, dan juga memberikan hidup kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Kami sangat diberkati oleh pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Himawan Hadiraharja. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak dan juga pelayanan Bapak. Mari saat ini saudaraku yang terkasih, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Saya mempersilahkan pelayan persembahan dapat mempersiapkan diri. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar monitor saudara. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa memelihara dan memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang kami perlu Engkau sediakan. Kami bersyukur hari ini kami boleh membawa persembahan kami, korban syukur kami. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi banyak dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan, dan Engkau menaruhkan hikmat bagi gereja-Mu untuk mengelolanya bagi perluasan kerajaan Allah di tempat ini. Terimalah persembahan kami Tuhan, yang kami berikan dengan kerelaan hati, dengan rasa syukur dan rasa sukacita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sementara saya akan menyampaikan beberapa hal penting bagi kita semua. Yang pertama adalah minggu depan kembali kita akan masuk di dalam ibadah baik secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah tatap muka,
wajib untuk melakukan registrasi melalui link yang dibagikan oleh sekretariat gereja di setiap hari Kamis dan akan ditutup setiap hari Sabtu siang. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Tutu Sukendro dengan tema Tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu kalau melihat rangkaian 1 bulan ini, bagaimana firman Tuhan berbicara kepada setiap kita, bagaimana kita hidup di dalam kesatuan yang Tuhan kehendaki. Ya. Dan untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah online, bisa mengikuti melalui channel YouTube GB Jelambar Timur pukul 6 sore. Dan untuk ibadah anak masih tetap dilakukan secara online yang dapat diakses di akun YouTube yang sama mulai pukul 8 pagi dan seterusnya. Dan mulai bulan Oktober ini Komsel Anak mulai berjalan kembali setiap bulannya di minggu kedua di hari dan jam yang telah ditentukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Dan berikutnya untuk temu Kompas di bulan Oktober akan mengambil tanggal 20 Oktober pukul 19.30 dan yang akan melayani adalah Bapak Paulus Gunawan. Jadi saya menghimbau bagi para komunitas suami istri, silahkan ambil waktu, sediakan waktu dan ikuti temu Kompas di bulan Oktober ini. Baik, itu yang saya sampaikan, dan tidak lupa saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah doa setiap hari Kamis tetap ada dan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Ya, ibadah doa setiap hari Kamis pukul 4.30 sore. Ya, jadi tetap mengikuti protokol kesehatan dan kita terus naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan serta terus dukung di dalam doa dan juga di dalam dana untuk proses finishing gedung gereja kita. Ya, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa gedung gereja boleh dikatakan 97% sudah selesai. Ya, tinggal kita memperlengkapi, menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan untuk ibadah. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya mempersilahkan Ibu Gembala dapat memimpin kita di dalam doa. Kita bersyukur ke hadapan hadirat Tuhan. Mari saudara sekalian kita mengucap syukur. Kali ini kita telah disegarkan firman Allah. Allah sangat mengasihi jemaat Jelambar, selalu memberikan kepada kita firman yang luar biasa yang dapat mensegarkan dan membangkitkan iman kita untuk lebih setia lagi kepada firman Allah. Kita tunduk kepala menghampiri Tuhan. Di hadapan hadirat Allah kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami, mempedulikan jemaat Jelambar dari hari ke hari. Tak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan, tapi kepedulian-Mu itu luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh beribadah semua oleh anugerah dan kasih Tuhan. Hari ini kami boleh berada di dalam bait Allah semua oleh kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur kepada Bapa atas segala pertolongan dan kasih setia-Mu yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kau kerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Allah. Mereka telah mendengarkan firman Tuhan. Benih yang telah ditaburkan, marilah Allah Roh Kudus biarlah senantiasa ada di dalam hati tanah hati kami, sehingga benih firman itu bisa bertumbuh, berbuah-buah dan untuk kemuliaan kebesaran nama Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan pada sepanjang minggu ini dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa, marilah penyertaan Allah senantiasa ada di atas kehidupan mereka. Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan, malam hari pun mereka berjalan dengan tian api. Perlindungan Allah yang tidak pernah berkeputusan, yang selalu ada dan menyertai jemaat Jelambar ini. Saat ini hamba berdoa dikala di antara jemaat ada yang sakit, biar Allah jamahan tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan iman, sehingga mereka tetap teguh, setia, berbakti, memuliakan, menyembah Engkau Allah yang hidup dan berkuasa.
Bersyukurlah kepada Tuhan pada hari ini. Kami boleh masuk di dalam bait Allah dengan hati yang penuh punya syukur. Kami boleh memuji-muji Allah, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Kami dapat memberikan persembahan tatangan persepuluhan kami kepadamu Allah. Kami bersyukur semua ini oleh anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kami akan masuk dalam tanah yang hampa. Tidak ada mempunyai sesuatu alat berkat dan anugerah Allah. Kami boleh masuk dengan hati yang penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepadamu, kami tetap berdoa bagi pembangunan yang sedang berjalan Tuhan. Yang pada saat ini merupakan finishing yang sebentar lagi berakhir. Tuhan tolong semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Dan dalam tahun ini jemaat boleh beribadah dalam bait Tuhan yang Kau telah sediakan kepada kami. Terpujilah nama Allah, terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah suruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain hanya dalam satu nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat sampai kita ketemu pada minggu depan. Haleluya.